Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa di tanah air dimanapun Anda ada dan berada. Saat ini bertemu kembali dengan saya Abu Fikri dalam rangka kebaikan dan kebenaran demi mempermudah langkah kita menuju jalan selamat, yaitu Allah dan Rasulnya. Sekarang pukul 10 lewat 35 menit. Artinya bukan 10 pagi ya, 10 malam ya. Atau jam 22 lewat 35 menit. Ini baru pulang dari mengisi takziah. Ada orang meninggal. Nah, hari ketiga kita yang mengisi takziahnya. Jadi tadi saya sempat mengeluarkan statement ataupun pernyataan di antara jamaah tadi pengen itu diulang kembali. Ternyata mereka tahu kalau kita punya channel YouTube dan mereka minta supaya saya mengulang kembali kalimat ini. Nah, jadi tadi saya menceritakan tentang kematian, hidup dan seterusnya dan sebagainya itu biasa. Nah, yang tidak biasa itu menurut mereka adalah seketika saya menjelaskan tentang pernyataan kita seketika kita mengatakan dua kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan kecualilah Allah dianya. Nah, tetapi yang aku lihat, yang aku dengar, yang aku hadapi pada waktu itu tidak Allah, melainkan utusannya, bernama dia dengan nama Muhammad. Nah, jadi saya katakan kepada mereka tadi, apakah benar Anda mengucapkan dua kalimat syahadat ini? Jawabnya benar. Apakah benar ini adalah sebagai tanda Anda Islam atau selamat? Jawabnya benar. Nah, coba Anda terjemahkan syahadat ini yang pertama. Nah, saya minta mereka menerjemahkan. Akhirnya mereka terjemahkan. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan kecuali Allah lah dianya. Nah, sederhananya aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, saya tanya balik kepada mereka, apakah benar Anda bersaksi? Benar. Serius? Serius. Oke, kita buktikan. Bagaimana Allah Anda saksikan? Di mana Allah Anda saksikan? Dan kapan Anda menyaksikan Allah? Sehingga Anda berani mengatakan kata itu. Nah, ini yang saya tanyakan dalam acara takziah tadi. Otomatis mereka diam. Bagaimana Allah Anda saksikan? Di mana Allah Anda saksikan? Dan bagaimana Allah Anda saksikan? Tidak terjawab. Nah, saya katakan kalau Anda tidak bisa menjawabnya, berarti persaksian Anda ini adalah palsu. Bohong, tidak benar saksinya itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya mengatakan, janganlah kamu itu menjadi orang-orang yang bersaksi dengan persaksian palsu. Satu di antaranya ini. Nah, begitu. Nah, akhirnya ya kita jelaskan bahwa Allah itu adalah nama. Nama. Ya kalau sudah nama kan tidak ada bentuknya, tidak ada rupanya, tidak ada suaranya, tidak ada katanya. Nama siapa? Nama daripada zat. Dan dia pernah berkata, aku adalah bendara tersembunyi. Aku ingin dikenal, maka aku jadikanlah makhluk. Nah, dengannya mereka mengenal aku.
Ya dengan makhluk tadi, mereka mengenal aku. Nah ternyata Allah itu tidak nyata. Tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata. Karena Allah itulah nama. Nah kalau nama itu kan hanya ada seketika kita mengucapkannya. Allah, ada dia. Seketika kita menuliskannya. Alif, lam, lam, ha. Bagaimana pula itu dikatakan Tuhan, sedangkan keberadaannya kita yang mengadakan. Melalui kata-kata Allah, melalui tulisan alif, lam, ha. Tidak mungkin. Makanya orang yang menyembah kepada nama, tidak tahu siapa yang punya nama, maka kafir hukumnya. Begitu saudaraku. Nah dinyatakanlah oleh Allah keberadaannya. Supaya bisa kita melihatnya, supaya kita bisa mendengarnya, supaya kita berhadapan dengannya. Siapa yang Allah nyatakan? Melalui siapa Allah menyatakan keberadaannya? Ya melalui utusannya. Siapa nama utusannya? Yaitu Muhammad. Itulah utusannya, namanya Muhammad. Nah Muhammad inilah wujud serta Allah. Ingin kita mendengar suara Allah, ingin kita mendengar kata Allah, ingin kita melihat perbuatan Allah. Nah, lihatlah Muhammad. Pada Muhammad itu terdapat suara Allah, kata Allah, perbuatan Allah. Itu yang disebut dengan wahyu. Sesuatu yang datang daripada Allah yang dinyatakan oleh Muhammad kepada siapa? Kepada kaum. Sayang 1000 kali sayang. Wahyu itu diartikan tulisan, bacaan pada kitab. Padahal wahyu itu adalah nama lain daripada Muhammad itu sendiri. Dia menyuarakan, dia mengatakan, dia memperbuat perbuatan Allah. Suara, kata, dan perbuatan itulah ditulis pada kitab Quran, pada kitab hadis. Jadi wahyu itu adalah nama lain daripada Nabi Muhammad atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Nah, pada Muhammad lah nyata suara Allah, kata Allah, perbuatan Allah. Makanya dia menjadi ikutan kita. Dan dia pun menjadi contoh kita, tauladan kita. Kan kita dengar tuh, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kamu mencintai Allah, ikut aku. Maka jadilah dia ikutan. Dan dia pun menjadi contoh bagi kita. Maka Allah katakan, Muhammad menyampaikan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasul itu ada contoh yang baik bagi kamu. Ya. Nabi itu tubuhnya. Isi dalam Nabi itu Rasul. Nah, isi dalam Rasul itulah yang bakal kita contoh. Jadi yang kita contoh itu bukan suara Rasul, bukan kata Rasul, bukan perbuatan Rasul. Tetapi isi dalam Rasul. Itulah sifat. Itulah akar suara, akar kata, akar perbuatan Rasul. Nah, suara, kata, dan perbuatan Rasul itulah suara, kata, perbuatan Allah yang nyata pada beliau untuk kita. Mulailah nampak Allah itu keberadaannya pada Rasul. Ingat, keberadaan Allah, bukan Allah ya, keberadaan Allah nyata pada Rasul. Nah itu. Nah, sekarang Rasul tiada. Rasul telah kembali ke tempat semula. Bagaimana kita bisa mendengarkan suara Allah? Kita bisa mendengarkan kata Allah. Kita bisa melihat perbuatan Allah. Bagaimana? Dia sudah tiada. Nah, disinilah awal diceritakan oleh Allah dan Rasul tentang awal muawal daripada semua kisah. Apa kisahnya? Hal ataka alal insanu hainu minad dahri
lam yakun syai'un mazkuro. Surat Al-Insan ayat 1. Sudah akan datang kepada manusia suatu waktu yang belum bisa disebut dengan waktu. Artinya waktu itu bulan belum ada untuk menentukan bulan, belum ada. Matahari belum ada untuk menentukan hari, belum ada. Langit dan bumi beserta isinya belum ada untuk menentukan abad, belum ada. Belum ada sama sekali. Nah, sudah sampaikah kisah ini kepada kita? Jawabnya belum sampai. Makanya Allah dan Rasul menyampaikan itu. Kita tangkap dan kita sampaikan hari ini. Nah, pada waktu itu ada 3 periode. Pertama, periode la ilaha illallah. Tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan, kecuali Allah lah dianya. Jadi kalau ada zat, Allah itu. Kalau ada sifat, Allah itu. Kalau ada nama, Allah itu. Kalau ada perbuatan, Allah itu. Jadi Allah itu adalah zat, sifat, nama, dan perbuatan. Pada waktu itu. Makanya la ilaha illallah itu artinya tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan. Bisa kita melihat zat, mendengar zat, bisa kita melihat sifat, mendengar sifat, bisa kita melihat nama, mendengar nama, bisa kita melihat perbuatan, mendengar perbuatan tanpa wujudnya, tanpa bentuknya, tanpa bendanya. Bisa? Tidak bisa. Harus ada wujudnya. Maka Allah bangkitkanlah wujud sertanya, yaitu sifatnya. Itulah Muhammad. Nah, pada Muhammad ini nyatalah. Apa yang nyata? Sifat Allah, nama Allah, perbuatan Allah. Makanya dikatakan dia dengan Allah itu satu. Tidak bisa dibedakan. Karena suara Allah, kata Allah, perbuatan Allah itu persis apa yang beliau lakukan kepada kita. Makanya beliau jadi ikutan dan contoh bagi kita. Makanya dia katakan wa ma yuta'i rasul faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasul artinya sudah taat kepada Allah. Makanya dia satu dengan Allah, tidak bisa dibedakan. Sama suaranya, katanya, perbuatannya yang dia contohkan kepada kita sama. Itu yang dimaksud dengan satu dia dengan Allah tidak bisa dibedakan. Kemudian satu dia dengan Allah tidak pula bisa dipisahkan. Allah mau ngomong kepada kita, mau bersuara kepada kita, mau berkata kepada kita, tidak mungkin. Jangankan mendengarkan suara Allah, mendengarkan suara mayat saja seketika dia berkata-kata, kata Nabi, sesungguhnya orang yang sedang ditandu itu berkata, mau dibawa kemana aku, mau dibawa kemana aku, mau dibawa kemana aku. Kalau dia orang baik, cepat antarkan aku, cepat antarkan aku, cepat antarkan aku. Jadi suara ruh yang masih terjebak di dalam tubuh itu, kalau terdengar oleh kita, kata Rasul, niscaya dia akan hancur. Niscaya kita akan binasa, akan punah. Apalagi kalau kita mendengarkan suara Allah, bukan lagi punah. Tidak bisa dikata. Makanya Allah dan Rasul tidak bisa dipisahkan. Karena Rasul akan menyuarakan, mengatakan, memperbuat perbuatan Allah untuk kita. Tanpa Rasul tidak bisa. Nah, kalau kita saja tidak bisa mendengarkan suara mayat, kalau kita dengarkan kita mati dan binasa, berarti Rasul bagaimana? Tidak. Mendengar suara mayat itu dia tidak akan terpengaruh sebagaimana kita terpengaruh. Beda.
Makanya seketika perang Badar, semua bangkai-bangkai orang-orang musyrik itu kan dikubur satu tempat. Maka Nabi Muhammad itu memanggil satu persatu nama mereka. Hai Fulan bin Fulan, hai Fulan bin Fulan, hai Fulan bin Fulan, adakah kamu menemukan apa yang dijanjikan Tuhanmu, berhalamu kepada kamu? Sedangkan kami menemukan apa yang dijanjikan oleh Tuhan kami kepada kami, yaitu kemenangan. Bertanyalah Umar bin Khattab, ya Rasulullah, apakah dia mendengarkan? Apakah dia menangkap apa yang kau katakan kepada mereka? Kata Rasul, pendengaran mereka, penglihatan mereka lebih jernih ketimbang pendengaran yang kemarin, penglihatan yang kemarin. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya roh itu, walaupun dia tidak punya mata, tidak punya telinga, tidak punya otak, tidak punya rasa dan pikiran secara fisik, tapi pengindraannya lebih terang, lebih menyala ketimbang sewaktu dia bertubuh, saudara. Ya, dia mendengar. Nah, ternyata Rasul tidak binasa. Bahkan lebih daripada itu, suara Allah, kata Allah dia dengarkan. Bahkan dia bisa menyampaikan suara dan kata itu kepada kita. Sekaligus mencontohkan. Makanya lucu kalau orang mengatakan bahwa Rasulullah itu sama dengan kita. Lucu. Kalau tubuh badan jasadnya ya sama dengan kita, tapi isi dalam tubuh itu tidak sama, saudara. Begitu cara kita membandingkannya. Kita saja mendengar suara mayat saja tidak bisa. Kalau Rasul, jangankan suara mayat, suara Allah saja dia bisa dengar. Nah, itu yang penting kita tangkap. Maka terbentuklah periode yang kedua. Kalau yang pertama adalah la ilaha illallah. Periode yang kedua adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan kecuali dia nyata pada utusannya, bernama dia dengan nama Muhammad. Nah, pada Muhammad inilah kita bisa mendengarkan suara Allah, kata Allah, dan perbuatan Allah. Bisa kita lihat. Nah, sekarang Rasul itu tidak nyata. Mereka nyata pada nabinya. Sementara nabi sudah terkubur. Bagaimana kita mau melihat kenyataan Rasul? Tidak bisa. Makanya daripada itu Allah berkata kepada Muhammad dalam sebuah hadis kursi. Khalaqal asya li ajalika wa khalaqtaka li ajli. Aku jadikan segala sesuatu daripada engkau, hai Muhammad. Aku jadikan engkau daripada aku. Jadi segala sesuatu itu dibuat oleh Allah daripada Muhammad. Sedangkan Muhammad dijadikan, dilahirkan, dibangkitkan daripada aku, kata Allah. Kalau tadi kita dengar bahwa Muhammad diadakan oleh Allah untuk bisa kita mendengarkan suara Allah, kata Allah, perbuatan Allah pada Muhammad. Nah, Muhammad sekarang sudah tidak ada lagi. Di mana kita mau melihatnya? Di mana kita mau mendengarnya, merasakannya? Di mana? Bagaimana? Nah, ternyata kita bisa mendengarkan suaranya, kita bisa mendengarkan katanya, kita bisa melihat perbuatannya, yaitu pada orang atau turunan daripada Muhammad itu sendiri. Disinilah berlaku kalimah yang mengatakan khalaqta asya li ajlika wa khalaqtaka li ajli. Aku jadikan segala sesuatu daripada engkau, hai Muhammad. Aku jadikan engkau daripada aku. Laulaka ma khalaqtul asya. Kalau bukan karena engkau, kalau bukan karena engkau, kalau bukan karena engkau, tidak akan kujadikan segala sesuatu. Karena engkau adalah asal daripada segala sesuatu. Makanya dijadikan daripada Muhammad itu 4 pasal. Pertama, negeri yang diberkati, itulah negeri Bakkah. Yang kedua, aras di bumi, di negeri Bakkah tadi. Nah, aras ini nama lainnya adalah Baitullah. Yang ketiga adalah sorga neraka. Itu adalah rasa diri kita.
Yang keempat, mukmin. Jadi negeri ini berkati, aras di bumi, sorga neraka, dan mukmin adalah turunan Muhammad. Adalah Nur Muhammad. Otomatis dia membawa sifat daripada Muhammad. Karena Muhammad itu sendiri artinya adalah orang yang membawa sifat terpuji. Orang yang membawa sifat terpuji. Wujud sifatnya sidik, artinya benar, amanah, dapat dipercaya, tabligh, dia menyampaikan, fatonah, dia cerdik lagi bijaksana. Inilah sifat yang dibawa oleh Muhammad sehingga dia bernama dengan nama Muhammad itu sendiri, yaitu orang yang membawa sifat terpuji. Nah, pada turunannya mulai daripada negeri yang diberkati, aras di bumi, sorga neraka, dan mukmin, pada turunannya itu terdapat sifat Muhammad. Sifat yang mana? Sifat yang 4 tadi. Nah, lebih menonjol, lebih mencolok, bukan pada negeri yang diberkati, bukan pada aras di bumi, bukan pada surga neraka, tapi lebih menonjol itu pada mukmin ini, sifat beliau. Siapakah mukmin ini? Nah, mukmin inilah nantinya yang akan melahirkan periode yang ketiga. Periode pertama adalah la ilaha illallah. Periode kedua, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Periode ketiga, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau tadi tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan kecuali Allah. Ya, itu periode yang pertama. Periode kedua, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan, tidak ada kecuali Allah, tetapi nyata ia pada Muhammad. Yang ketiga, lain lagi. Aku bersaksi, kami bersaksi. Tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan kecuali Allah. Tetapi yang kami lihat, yang kami dengar, yang kami hadapi waktu itu bukan Allah, melainkan utusannya, wujud sertanya. Pada dialah nyata zat, sifat, nama, dan perbuatan Allah itu. Jadi menyaksikan Muhammad hukumnya sama dengan menyaksikan Allah. Nah, sekarang Nabi Muhammad tidak ada lagi. Ya. Rasulullah kembali ke tempat semula. Dia serta Allah. Kita berbicara tentang persaksian tadi, bagaimana kita menyaksikannya lagi. Maka saksikanlah keberadaan Allah itu pada Muhammad, keberadaan Muhammad itu pada turunannya, yang ianya bersifat sidik, amanah, tabligh, fatanah, lebih menonjol pada mukmin tadi. Nah, itu. Kenapa Nur Muhammad yang satu ini dikatakan mukmin? Karena dia sempat bersaksi. Sebenarnya mulai daripada negeri berkati, aras di bumi, surga neraka, mereka juga bisa dikatakan mukmin karena dia percaya kepada Tuhan. Hanya saja yang diceritakan kisah tentang keimanan hamba Allah yang dijadikan daripada Muhammad ini, itulah mukmin yang ada pada surat Al-A'raf 172 itu. Wa iz akaza rabbuka min bani adam min zuhurihim zuriyatahum wa asyhadahum ala anfusahum alastu bi rabbikum qalu bala syahidna ataqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadzal ghafilin. Ingatlah seketika aku keluarkan semua roh anak Adam. Aku akan saksi atas diri mereka satu persatu. Aku tanyakan kepada mereka. Adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Nah, siapa aku yang dengan Tuhan? Ya tentu Muhammad. Tentu Rasulullah. Yang kita saksikan Allah tidak nyata Allah, mereka nyata dia. Padanya ada suara Allah, kata Allah, perbuatan Allah. Makanya dia dicontoh, dia diikuti. Akulah ya dengan Allah itu, kata Muhammad. Makanya kita mengatakan syahidna, kami bersaksi. Bagaimana bunyi lengkapnya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu bunyi lengkapnya.
Aku bersaksi tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan kecuali Allah. Tetapi yang aku lihat, yang aku dengar, yang aku hadapi pada waktu itu bukan Allah, melainkan utusannya. Namanya adalah Muhammad. Untuk apa Allah mengutus? Untuk apa Allah membangkitkan? Supaya Allah itu nyata bagi kita pada Muhammad. Biar persaksian itu tidak batal. Itu maksudnya. Nah, setelah Nabi tidak ada lagi, Rasul telah kembali ke tempat semula, apalagi yang mau kita saksikan? Ternyata bisa kita saksikan keberadaan Muhammad pada mukmin yang dia lahirkan, yang dia turunkan sebagai turunannya. Kenapa dia bernama mukmin? Itu tadi yang saya katakan, ceritanya ada pada surah Al-A'raf 172 tadi. Nah, ingat, mukmin ini adalah ruh. Dia juga dikatakan kitab, dia juga dikatakan Quran, dia juga dikatakan ayat. Bahwa ayatu bainatu fisudur. Sesungguhnya kitab itu adalah Quran, Quran itu adalah ayat dalam dada kamu. Al-Ankabut ayat 49, kita lihat di situ. Dan berkali-kali saya sampaikan. Ternyata kitab itu adalah Quran, Quran itu adalah ayat, ayat itu adalah ruh. Maka pada langit ada ayat, pada bumi ada ayat, pada isi kedua-duanya ada ayat, ada ruh, ada mukmin, ada turunan Muhammad. Padanya terdapat 4 sifat tadi, sidik, amanah, tabligh, fatonah. Makanya ketika kita melihat langit, melihat bumi, melihat hewan, tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, sayur-sayuran, melihat gunung, lembah, sungai, danau, laut, tidaklah yang kita lihat itu kecuali adalah perwujudan daripada Muhammad. Tidaklah kita lihat perwujudan daripada Muhammad, melainkan perwujudan daripada Allah. Begitu strukturnya kita melihat Allah. Kita menyaksikan Allah. Nah, pada makhluk-makhluk inilah Muhammad itu menurunkan kebaikan Allah untuk kita. Sebaliknya, pada makhluk-makhluk inilah Muhammad memperlihatkan keburukan Allah untuk kita. Bagaimana pahamnya? Nah, setelah mukmin tadi jadi langit, jadi bumi, jadi laut, jadi danau, jadi sungai, jadi hewan, jadi daun, jadi buah, jadi biji-bijian, dan jadi apa saja, termasuk jadi manusia. Pada makhluk inilah kita lihat keberadaan Muhammad itu. Dan pada Muhammad itulah kita lihat keberadaan Allah itu. Singkat cerita, asal kita tahu semua makhluk yang ada dalam semesta dari langit sampai ke bumi beserta isinya adalah bentuk wujud daripada Allah itu sendiri. Ingat, bentuk wujud daripada Allah itu sendiri. Nah, wujud itulah yang disebut dengan keberadaan Allah, bukan Allah. Bentuk wujud daripada Allah. Wujud itulah yang dikatakan keberadaan Allah, bukan Allah. Kalau Allah tidak mungkin bisa. Tapi kalau keberadaannya, wujudnya nyata pada makhluk ciptaannya. Makanya tadi saya misalkan, saya ambil minuman, saya ambil kue, saya angkat, saya tanya kepada jamaah tadi, ini apa? Kue. Apakah ini rezeki? Ya. Dari siapa? Dari Allah. Pertanyaannya, adakah bapak-bapak, ibu-ibu melihat Allah menatingkan kue? Menatingkan minuman untuk semua kita? Ada? Jawabnya tidak ada. Tidak ada. Lah, tadi Anda mengatakan ini adalah rezeki daripada Allah. Kenapa Anda katakan tidak ada Allah menatingkan ini? Maka saya jawab, sesungguhnya Allah benar-benar menatingkan kue, menatingkan minuman, menghidangkan semua itu untuk kita. Tetapi nampak keberadaan Allah itu pada ciptaannya.
Itu yang saya maksud bahwa kita bisa melihat Allah. Tidak nyata Allah, melainkan nyata pada Muhammad. Tidak nyata Muhammad, melainkan nyata ianya pada insan atau manusia yang melakukan perbuatan baik itu. Makanya hati-hati kita kepada orang baik, terutama ayah dan bunda, kakak dan adik, kaum kerabat, orang banyak. Selama mereka itu baik, hati-hati. Jangan disakiti hati mereka. Jangan dibiarkan sedih mereka. Karena keberadaan mereka adalah keberadaan daripada perwujudan Allah bagi kita. Siapa yang tidak pernah melihat ayah bunda? Siapa yang tidak pernah melihat abang adik, keluarga kaum kerabat? Siapa? Semua kita melihat kepada mereka. Nah, mereka inilah wujud daripada ruhnya. Ruh itulah wujud daripada Rasul. Rasul itulah wujud daripada Allah. Maka nyatalah keberadaan Allah dan Rasul pada ciptaannya. Itulah orang-orang yang baik tadi. Nah, kalau sampai ke sini paham kita, maka benarlah asyhadu an la ilaha illallah tadi, saudara. Aku bersaksi tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan kecuali Allah lah dianya. Aku bersaksi. Tadi saya tanyakan, di mana Anda menyaksikan? Kita tidak usah jauh-jauh ngajinya. Ya di atas permukaan bumi hari ini. Kapan? Seketika kita melihat sesuatu yang berbuat baik kepada kita. Bagaimana dia disaksikan sama dengan kita, yaitu makhluk juga. Terutama ayah, bunda, abang, adik, teman, kawan, kaum kerabat, masyarakat. Semua kebaikan yang dibuat oleh orang kepada kita, itu Allah yang punya, Allah yang memberikan kepada kita melalui mereka. Kan kelihatan, kan terdengar, terasa keberadaannya. Itulah persaksian. Begitu caranya kita memahami persaksian. Makanya hati-hati dengan orang-orang baik ini. Karena mereka adalah tangan-tangan Allah. Perwujudan-perwujudan Allah melalui Rasul. Perwujudan Rasul melalui mereka. Terutama ayah bunda, hati-hati. Menyakiti ayah bunda, menyakiti abang adik, menyakiti orang-orang yang baik kepada kita. Sama artinya kita menyakiti Allah dan Rasul. Sama dengan menyedihkan Allah dan Rasul. Itu makanya kita berdosa, menentang dan melawan mereka. Apa itu dosa? Efek dari perbuatan buruk. Apa wujudnya? Penyakit. Penyakit itu yang menyiksa. Siksa itu adalah neraka. Neraka itu adalah api. Api itu panas. Itu yang menderitakan kita. Itu yang menyiksakan kita, saudara. Nah, lalu timbul pertanyaan, bagaimana dengan orang-orang yang berbuat buruk? Berbuat jahat, berbuat kemaksiatan terhadap kita. Apakah perbuatan Allah dan Rasul juga itu? Ayo. Apakah keburukan, kemaksiatan, kebejatan, kemungkaran yang dibuat orang kepada kita, apakah itu perbuatan Allah dan Rasul juga? Di sini bingung orang menjawabnya secara pasti dan lugas serta tegas. Bingung. Ya jawabnya tentulah dari Allah dan Rasul. Tentulah perbuatan Allah dan Rasul kepada kita. Contoh begini. Ini perbuatan baik yang sudah kita bicarakan. Apakah baik ini ada tanpa buruk? Apakah benar ini ada tanpa salah? Apakah putih ini ada tanpa hitam? Apakah panjang itu ada tanpa pendek? Apakah luas itu ada tanpa sempit? Apakah bersih itu ada tanpa kotor? Tidak ada. Berarti panjang dan pendek, sempit dan luas, putih dan hitam, benar dan salah, baik dan buruk, semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tadinya kita katakan kebaikan-kebaikan, berani kita mengakukan itu daripada Allah. Berani kita menyatakan itu daripada Rasul. Untuk kejahatan, keburukan, kemungkaran, mikir 1000 kali kita. Masa iya daripada Allah? Masa iya daripada Rasul? Iyalah. Betul daripada Allah. Betul daripada Rasul. Untuk menguji kita, untuk memahaman kita, untuk menjadikan kita mengerti akan hakikat kebenaran, kebaikan, dan kesempurnaan tadi. Itu saudaraku. Mana ayatnya Pak Abu Fikri? Tolong jelaskan Qur'annya mana. Kalau yang buruk-buruk itu daripada Allah dan Rasul, mana? Yaitu surat Al-Baqarah ayat 155. Walanabluwannakum bisai minal kafi wal ju' wa naqsi minal amwal wa anfus wa samarah wa basiris sabirin. Kan jelas. Aku kata Allah. Aku kata Allah. Aku kata Allah melalui Rasulnya kata-kata itu. Apa isi kata-katanya? Aku benar-benar akan menimpakan, akan menjatuhkan, akan memberikan kepada kamu sesuatu yang kamu tidak suka. Nah, itu dia. Kan jelas kalimatnya aku tadi. Allah menyatakan kata aku melalui Rasulnya. Ada tulisannya itu pada kitab Quran surah Al-Baqarah ayat 155. Jadi 1500 tahun yang lalu Allah sudah membukakan kecerdasan kita untuk memahami arti sebuah kejahatan, keburukan dan kemungkaran itu. Ternyata keburukan, kemaksiatan, kemungkaran itu datang daripada Allah juga. Apa contohnya? Sedikit rasa takut. Contoh musim COVID kemarin. Kenapa ada musim COVID? Karena ada bakteri COVID. Kenapa ada bakteri COVID? Karena dijadikan oleh Allah melalui manusia. Manusia yang membuatnya. Disebarkan di utara, di selatan, di barat, di timur. Orang utara membunuh orang utara, orang selatan membunuh orang selatan, orang barat membunuh orang barat, orang timur membunuh orang timur. Sehingga orang bingung. Kalau yang membuat COVID itu orang utara, kenapa orang utara banyak mati? Kalau yang membuat COVID itu orang selatan, kenapa orang selatan banyak mati? Kalau yang membuat COVID itu adalah orang barat, kenapa orang barat itu banyak mati? Kalau yang membuat COVID itu adalah orang timur, kenapa orang timur banyak mati? Nah, itulah politik dunia untuk menutupi eksistensi keberadaan dia yang menjadikan makhluk itu atas izin Allah. Dia tutupi dengan cara membunuh sesamanya. Dan itu biasa dalam dunia politik. Mengorbankan orang lain untuk kelancaran misinya. Biasa itu. Kenapa kita harus bingung? Nah, semua itu bermula daripada kejahatan hatinya. Yang di dalamnya adalah hawa, nafsu, dunia, setan. Roh rehan, roh rahmani, jasmani, idafi. Siapa yang menjadikan roh rahmani, jasmani, idafi? Siapa menjadikan hawa, nafsu, dan setan? Allah juga yang menjadikan melalui Rasul. Ada pada diri setiap manusia. Berdasarkan kejahatan inilah mereka itu melakukan sesuatu yang menakut-nakuti manusia atas nama ekonomi nantinya. Balik-balik mereka melakukan itu karena ada kejahatan yang Allah dan Rasul jadikan ada pada mereka masing-masing. Makanya Allah mengajarkan kepada kita melalui Rasul, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Itu dia. Aku berlindung kepada zat yang menciptakan falak. Momentum saat malam berlalu, siang pun datang, itu falak namanya. Berlindung kita kepada Tuhannya dia.
Dari apa? Min syarri ma khalaq, dari kejahatan yang dia sendiri yang menjadikan. Apa bentuk kejahatannya? Sifat hawa nafsu dunia syaitan yang ada pada diri manusia. Maka dia berbuat kejahatan itu melalui tubuh manusia. Melalui manusia. Dibuatlah COVID. Menakutkan, memang menakutkan, karena akibatnya adalah kematian. Maka benar Allah katakan, aku benar-benar akan menjadikan kepada kamu sesuatu yang kamu tidak mau. Sesuatu kamu tidak suka. Satu diantaranya adalah sedikit rasa takut. Nah, itu dia yang menjadikan. Melalui siapa? Melalui manusia. Kok bisa begitu manusianya? Karena dalam dadanya ada hawa nafsu dunia setan. Inilah yang Allah jadikan, yang Rasul jadikan. Inilah sumbernya. Kenapa manusia itu jahat? Kenapa kejahatannya berbentuk daripada menciptakan bakteri COVID yang menjadikan ketakutan semua manusia. Jadi ucapan aku benar-benar akan menjatuhkan, menimpakan rasa takut kepada kamu, itu benar. Real adanya. Nah, kalau kita tahu bahwa itu datang daripada Allah, berarti kita sudah diberikan oleh Allah hidayah untuk menebak, untuk membongkar rahasia teka-teki ini. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa itu Allah yang melakukannya melalui mereka, lalu kenapa kita takut? Bukankah Allah itu maha baik, maha benar, maha penyayang? Kenapa kita takut? Oh, nanti kita akan mati, Pak Abu Fikri, gara-gara virus itu. Bukan gara-gara virus, memang kita harus mati, tapi melalui virus. Anda tidak digigit virus juga, kalau mati itu sudah datang mati juga, saudara. Itu pengertian ilmu tauhid. Itu yang saya sampaikan waktu ceramah taziah tadi. Kemudian apa lagi? Aku benar-benar akan menimpakan kepada kamu. Di samping sedikit rasa takut, juga kekurangan buah-buahan. Apa itu buah-buahan? Ya, buah. Buah mangga, buah durian, buah apel, buah apa saja, termasuk buah padi yang hanyut dilanda oleh banjir bandang. Ya, kalau hanyut dilanda banjir bandang itu kan bencana tuh. Yang enaknya adalah mangga yang bunter, yang montok, yang siap saji. Pagi-pagi kita udah ngomong dengan teman-teman, nanti akan panen, akan dibagikan ini kepada kita semua saudara. Pagi kita ngomong, tahu-tahu malamnya semua mangga tadi diambil oleh Allah, diambil oleh Rasul. Melalui siapa? Bukan Allah yang datang, bukan Rasul yang datang, tetapi pencurinya itu yang diperalat oleh Allah Rasul untuk mengurangi buah-buahan kita sesuai dengan janjinya. Aku benar-benar akan menimpakan kepada kamu sedikit rasa takut dan kekurangan buah-buahan. Itu pahamnya, saudara. Nah, yang ketiga apa? Dan juga mengurangi harta bendamu. Rumah terbakar, motor dicuri orang, orang berhutang katanya mau bayar, tahu-tahu tidak bayar, dirampas orang. Semuanya itu yang kehilangan barang, kehilangan benda, kehilangan harta benda, semuanya adalah perbuatan Allah, adalah perbuatan Rasul melalui makhluk-makhluknya. Siapa itu? Ya, manusia yang di dalam dadanya ada penyakit yang Allah ciptakan, yang Rasul buat. Itulah dia hawa nafsu dunia setan. Maka rilah kalimat ini, nyatalah kata-kata itu. Nah, termasuk juga kekurangan nyawa, kata Allah, kekurangan jiwa, kata Rasul. Anak kita dibunuh orang, anak kita ditumbur mobil, anak kita jatuh mati. Kita akan menyalahkan pembunuhkah? Kita akan menyalahkan tukang sopir mobilkah? Kita akan menyalahkan para pembantukah karena anak kita jatuh kemudian mati?
Kalau kita mengerti, kalau kita tahu, tidak perlu kita menyalahkan yang membunuh anak kita. Tidak perlu kita menyalahkan sopir mobil. Tidak perlu kita menyalahkan para pembantu. Karena itu adalah perbuatan Allah dan Rasul melalui perantara mereka para pembunuh, sopir mobil dan pembantu tadi. Dengan berbagai macam cara dan trik sehingga ini harus mati. Jadi tidak perlu kita sesali, tidak perlu kita salahkan. Justru tanpa dibunuh juga, kalau ajalnya sampai pasti mati. Tanpa ditabrak mobil, kalau ajalnya sampai pasti mati. Tanpa jatuh dari atas tembok ke bawah karena kelalaian pembantu, tanpa itu juga pasti mati. Maka disinilah kita tidak akan menyalahkan para pembunuh, sopir mobil dan para pembantu. Nah, kalau kita mengerti persoalan ini bahwa Allah yang menjadikan, Allah yang menciptakan, Allah yang mewujudkannya melalui ciptaannya tadi, yaitu manusia. Lalu siapa yang mau kita salahkan? Tidak ada. Berani menyalahkan Allah dan Rasul? Tidak berani. Apa yang tersisa? Kesabaran. Itu dia. Kesabaran. Kalau dapat nikmat, dapat rahmat, dapat keberkahan, kita bersyukur. Bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada mereka yang memberikan kepada kita. Kalau dapat bencana, dapat musibah, dapat kesesaraan akibat perbuatan orang, mohon ampun kepada Allah dan doakan orang-orang itu, bukan dicaci maki, bukan disumpah serapah. Begitu cara kita memahaminya, saudara. Itu. Bahkan ada dalam pelajaran Allah dan Rasul yang tertuang dalam kitab, benar-benar orang itu melakukan perbuatan yang salah. Benar-benar. Contohnya kisah Nabi Khidir dan Musa. Terbukti memang Nabi Khidir itu membocorkan kapal. Terbukti. Siapa yang mengatakan membocorkan kapal itu benar? Salah itu. Terbukti memang Nabi Khidir itu membunuh anak kecil. Terbukti memang. Siapa yang mengatakan membunuh anak kecil itu benar? Salah pasti. Terbukti benar Nabi Khidir itu mendirikan rumah yang sudah hampir roboh. Tanpa tahu orang punyanya, tanpa ada yang memerintah. Jadi semua itu adalah kesalahan-kesalahan. Kekeliruan-kekeliruan. Real adanya. Pelakunya Nabi, yaitu Khidir, tukang kritiknya Nabi, yaitu Musa. Jadi orang sekelas Musa pun tidak mampu mendeteksi kebenaran ini. Kebenaran yang mana? Kebenaran yang ada di dalam ketidakbenaran ini. Tidak mampu Musa mendeteksinya. Ternyata dia gagal dan gugur dalam ujian waktu itu. Makanya Allah buka rahasia ini kepada kita umat Muhammad ini. Supaya kita cerdas dan memahami. Jangankan bencana yang dibuat oleh orang lain. Bencana yang sengaja dibuat oleh orang baik sekalipun seperti Nabi Khidir. Tidak bisa kita katakan itu salah. Ternyata Khidir itu benar. Ternyata ada sebabnya kenapa Khidir itu membocorkan kapal, membunuh anak-anak, mendirikan rumah tanpa diperintahkan. Ada sebabnya. Diceritakan oleh Allah dan Rasul dalam kitab Quran surah Al-Kahfi. Kapal itu dibocorkan karena mau dirampok orang, sudah disurvei. Nah, sebelum disurvei dibocorkan dulu biar tidak dirampok orang. Begitu juga anak kecil tadi, ayahnya ustadz, emaknya ustazah, orang baik-baik. Nanti kalau dia dewasa, dia akan jadi biang kerok di masyarakat, akan menyiksa ayah ibunya. Di akhirat akan menendang ayah ibunya ke dalam neraka. Sementara ayah ibunya itu adalah orang baik dan selalu berdoa, ya Allah, kumpulkanlah aku, istriku, anakku di dunia, istriku, anakku di alam sana, yaitu surga. Jangan ditinggalkan satupun, semuanya masuk ke surga. Nah, bagaimana dia bisa masuk surga anak ini tadi? Sedangkan dia adalah bajingan, takdirnya adalah buruk, ahli neraka. Tidak ada cara lain
dia harus mati sewaktu dia kecil atau balita. Itulah maka dibunuh oleh Khadir tadi. Begitu juga masalah rumah yang ditegakkan, didirikan oleh Khadir tadi. Di bawahnya ada emas, perak, uang milik anak yatim. Sekarang anak yatim itu pergi dengan ahlinya ke kota. Kalau tidak diperbaiki, diambil oleh orang, disikat oleh orang. Makanya Nabi Khadir itu memperbaiki. Inilah sebuah kisah yang buruk, tetapi di dalamnya adalah kebaikan dan kebenaran. Nah, inilah pelajaran bagi kita bahwa yang buruk-buruk ini ternyata ada faktor penyebabnya. Faktor yang menjadikan sebab kenapa itu terjadi. Ternyata sebabnya itulah baik, saudara, walaupun wujudnya tidak baik. Nah, begitu juga masalah adanya COVID tadi, hilangnya mangga tadi, hilangnya motor tadi, matinya anak kita tadi, semuanya itu adalah baik. Intinya adalah kebenaran, kesucian yang tidak bisa dibantah. Tapi wujudnya itu menyeramkan, mengerikan, dan menyakitkan. Makanya kita bisa sabar seketika menghadap musibah, karena kita tahu ini sebuah teka-teki yang harus dipecahkan, harus diselesaikan daripada Allah untuk kita. Nah, itulah jawabannya. Makanya seketika kita mendapatkan kebaikan, kenikmatan, kebahagiaan, bersyukurlah kepada Allah dan berterima kasih kepada mereka yang memberikan kepada kita. Nah, kalau mendapatkan keburukan, ya, kemungkaran, kemaksiatan yang dibuat orang kepada kita, maka mohon ampunlah kepada Allah dan doakanlah mereka yang telah merugikan kita. Itu cara orang Islam berpelajaran, saudaraku. Nah, itu sajalah kira-kira ceramah saya malam hari ini sebagai penyambung daripada ceramah tadi waktu takziah. Mengingat ada yang minta supaya diulang lagi. Tapi lebih sempurna waktu duduk saat ini ketimbang tadi waktu saya berdiri. Nah, begitu saja saudara-saudaraku. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.